Rumor mengejutkan beredar di antara penonton setia Dangdut Akademi 7. Sejak dini hari, lini masa dipenuhi klaim bahwa Book Harsiwi disebut-sebut telah mengumumkan Shakira Sidrap mendapat wildcard. Kabar ini langsung memantik kehebohan, terutama mengingat posisi Shakira yang tersenggol di top 7 beberapa waktu lalu. Sebagai reporter, kami menelusuri sumber klaim tersebut dan menemukan bahwa publik lebih cepat menyebarkan rumor daripada admin grup WA menyebarkan link Zoom palsu. Belum ada pernyataan resmi dari Indosiar maupun pihak Harsiwi Ahmad. Namun, intensitas pembicaraannya membuat isu ini terasa seperti pengumuman resmi, meski faktanya masih sebatas spekulasi yang menguap lebih cepat dari kopi panas di meja redaksi. Menariknya, kehebohan ini menunjukkan seberapa kuat dukungan publik untuk Shakira. Bahkan rumor sekecil apapun bisa berubah seperti breaking news nasional. Ya, begitulah dunia pers dangdut. Satu kabar hembusan napas, efeknya serasa angin puting beliung. Shakira Sidrap atau Andi Shakirah Jainal bukan hanya peserta biasa di DA7. Reporter melihat jelas bagaimana sosoknya berkembang dari audisi pertama hingga menjadi perbincangan nasional. Ia tampil sebagai remaja yang penuh energi, suara lembut, dan gaya panggung yang natural. Dalam audisi, semua juri memberinya golden ticket, seolah sepakat bahwa Sidrap membawa paket talenta lengkap. Popularitasnya tumbuh cepat, hampir secepat notifikasi HP saat flash sale. Penonton menyukai sikap rendah hatinya, sementara juri beberapa kali memuji kontrol vokalnya. Dari sudut pandang jurnalis, Shakira menawarkan narasi anak daerah yang melesat, sebuah storyline yang selalu dicintai publik. Mungkin itulah sebabnya muncul ekspektasi besar, termasuk rumor-rumor liar seperti wildcard misterius yang bahkan belum sempat disahkan Ketua RT. Semua sorotan ini menciptakan gambaran bahwa Shakira jauh lebih dari sekedar kontestan. Dia adalah wajah optimisme daerah yang jarang tampil di televisi nasional. Meliput perjalanan Shakira di kompetisi ini ibarat melihat grafik saham, penuh naik turun tapi selalu menarik diikuti. Penampilannya kerap memukau studio dan beberapa kali ia berhasil mencuri perhatian lewat improvisasi vokal yang membuat juri mengangguk mantap. Di balik layar, reporter menyaksikan betapa luasnya dukungan dari Sidrap, mulai dari komunitas Shakira lovers, tokoh masyarakat, hingga pejabat daerah yang secara terbuka mengajak publik untuk mengirim dukungan. Beberapa penampilan kunci seperti membawakan bukit berbunga menjadi viral karena interpretasinya yang emosional. Meskipun sempat mendapat kritik kecil dari juri, justru respon itu membuat namanya makin ramai di pemberitaan. Dalam dunia jurnalisme hiburan, ini adalah kombinasi sempurna. Performa kuat, dukungan publik masif, dan drama panggung yang tidak dibuat-buat. Kalau perjalanan peserta lain seperti naik angkot, perjalanan Shakira terasa seperti naik jet pribadi. Cepat, bising, dan penuh penumpang yang berteriak mendukung. Kehebohan soal wildcard bukan satu-satunya debat di sekitar Shakira. Reporter telah mencatat beberapa momen kontroversial yang menyertainya sepanjang kompetisi. Salah satunya adalah isu lupa lirik di babak top 10, yang kemudian berujung pada penyelamatan lewat virtual gift. Kejadian tersebut sempat membuat panggung DA7 lebih panas daripada lampu studio. Pro dan kontra berdatangan membuat komentar netizen seperti rapat DPR versi hiburan. Isu-isu seperti ini biasanya cepat mereda. Namun pada kasus Shakira, justru berlipat ganda menjadi rumor tambahan, termasuk klaim bahwa pihak tertentu ingin mempertahankannya lewat wildcard. Reporter melihat bagaimana rumor itu tumbuh dari sekedar obrolan ringan menjadi semacam teori konspirasi dangdut nasional. Lucunya, ketika ditelusuri lebih jauh, klaim-klaim itu tidak lebih solid dari wifi kantor saat hujan. Semua spekulasi ini justru memperkuat citra Shakira sebagai magnet perhatian, baik positif maupun kontroversial. Malam eliminasi top 7 berjalan dramatis, dan reporter mencatat intensitas emosinya seakurat mencatat skor pertandingan final. Ketegangan sangat terasa ketika grafik food dan virtual gift mulai dipaparkan. Sayangnya, langkah Shakira harus terhenti di babak tersebut. Reaksi penonton di studio dan di rumah cukup keras, banyak yang merasa kepergiannya terlalu cepat. Dalam situasi itu, Shakira menunjukkan sikap dewasa dengan menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih melalui Instagram Story. Reporter menilai respon ini layak mendapat apresiasi karena tidak semua finalis mampu mempertahankan ketenangan di momen sulit. Reaksi fans pun beragam. Ada yang bersedih, ada yang marah, dan ada juga yang berteori bahwa Shakira pasti balik lewat wildcard. Sampai di sini, situasi mirip drama Korea. Tokoh utama jatuh,
tapi penonton yakin masih ada episode lanjutan. Kalau perasaan penonton bisa diukur, mungkin hasilnya lebih fluktuatif daripada harga cabai menjelang Lebaran. Kepulangan Shakira ke Sidrap menjadi momen yang tak kalah penting dalam catatan reporter. Ribuan warga menyambutnya di bandara, menciptakan pemandangan bak kedatangan artis papan atas. Bahkan cuaca buruk tidak menghalangi massa berkumpul. Reporter pun sempat kehujanan dan kehilangan sinyal, tapi semangat liputan tetap menyala. Sambutan tersebut menunjukkan bahwa Shakira telah menjadi ikon lokal yang lebih besar daripada panggung DA7 itu sendiri. Bagi masyarakat Sidrap, keberhasilannya mencapai top 7 sudah setara medali emas SEA Games. Popularitasnya terus meningkat, dan sorak-sorai warga menegaskan satu hal. Meski tidak menang kompetisi, dia sudah menang di hati publik. Bahkan beberapa warga yang diwawancarai reporter bercanda kalau ada wildcat kampung, Shakira dapat nomor 1. Situasi ini menegaskan betapa pentingnya figur publik yang merepresentasikan daerah dan membangkitkan rasa bangga kolektif. Dari semua perkembangan ini, jelas bahwa Shakira mempunyai daya tarik luar biasa baik di panggung maupun di luar kompetisi. Wildcard atau tidak, dukungan publik padanya menunjukkan bahwa bakatnya tidak berhenti di DA7. Reporter menilai karir Shakira bisa saja melesat pasca kontes, mengingat antusiasme masyarakat masih sangat tinggi. Namun, penting bagi publik untuk tetap membedakan rumor dan fakta. Dunia hiburan penuh cuketan, tapi bukan berarti semua kabar adalah kebenaran. Saran reporter, nikmati perjalanan artisnya. Jangan terjebak gosip yang bahkan Google pun kebingungan. Dengan demikian, kita bisa menghargai prestasi tanpa menambah beban spekulasi. Reporter menutup laporan ini sambil bertanya kepada Anda. Apakah rumor wildcard ini murni rasa sayang fans atau ada angin perubahan yang belum terungkap? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Dan ingat, di dunia dangdut apapun bisa terjadi, tapi tidak semua harus dipercaya.